Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi fisika di kelas 8 yaitu bab tekanan. Tekanan yang akan kita pelajari itu ada 3 yaitu zat padat, cair, dan gas ya. Hari ini gue akan menjelaskan tentang tekanan pada zat padat. Tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas. Gaya itu lambangnya F, Newton satuannya, luas bidang atau luas permukaan benda itu adalah A, satuannya meter persegi. Nah, ini semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanannya akan semakin besar. Namun, berbanding terbalik dengan luas. Jika luas permukaan bendanya kecil, maka tekanannya semakin besar. Seperti itu ya, jadi perhatikan perbedaan atau hubungan dari gaya, luas, dan tekanan. Contoh aplikasinya seperti soal berikut. Jadi ada 4 benda dengan massa yang sama. Ya, massanya sama yaitu sama-sama 100 kg. Semuanya 100. Yang membedakan adalah luas permukaan. Luas permukaan benda itu yang di bawah sini ya. Ini luas permukaan yang menyentuh bawah meja. Ini namanya luas. Nah, kalian perhatikan. Yang pertanyaannya adalah tekanan yang paling besar yang dialami lantai, ini lantainya ya, diakibatkan oleh benda nomor berapa? Ingat, tekanan besar berarti luas penampangnya kecil ya. Jadi tekanan itu lambangnya P. Jadi kalau misalkan tekanannya besar, maka luas permukaan bidang benda itu adalah kecil. Luas permukaan. Nah, jadi kamu lihat nih ya, luasnya dari benda 1, benda 2, nah benda 2 paling lebar ya, berarti dia paling luas. Benda 3 sama benda 4 yang luas permukaannya kecil adalah yang nomor 4 ya. Kenapa? Coba kamu perhatiin, ini kan luasnya kecil nih ya. Yang nomor 4 dibanding yang nomor 1 ini besar luas permukaan bawahnya. Yang ini luas sekali ya. Ya ini juga agak besar. Walaupun kecil tapi ini lebih besar dibanding yang nomor 4. Seperti itu ya. Jadi tekanan besar, luas permukaan pada bidang atau lantainya kecil. Diperhatikan. Contoh berikutnya. Nah, ini juga sama pertanyaannya. Tekanan terbesar yang dialami lantai. Ya, tekanan terbesar yang dialami lantai. Ini ada benda. Ya. Ada benda berupa balok dengan ukuran yang berbeda ya. Panjang dan lebarnya berbeda. Perhatiin ya, panjang ini lebar. Ini panjang, ini lebar, panjang, ini lebar. Kalau kamu lihat, ini kan nyarinya tekanan terbesar atau P ya. P itu tekanan yang paling besar. Maka kamu cari luas atau atau luas yang kecil. Luasnya itu yang kamu lihat adalah permukaan bawahnya. Ya, kira yang paling kecil itu yang mana? Kalau mau pakai dihitung luasnya juga boleh. Atau kalau secara kelihatan mata yang paling kecil kira-kira luasnya yang mana ya? Ya kalau secara kelihatan mata yang paling kecil ya, cara gambar. Tapi kita buktikan dengan menghitung luas. Yang A, ini luasnya, A-nya itu luas ya, panjang kali lebar. Yaitu panjangnya ini 2 ya, lebarnya 4. Berarti 2 cm dikali 4 cm. Ini ada 8 cm pangkat 2. Nah, kita coba yang B. Yang B, A-nya atau luasnya panjang kali lebar ya. Ini panjangnya, ini lebarnya, yaitu panjangnya 4, lebarnya 4. Maka luasnya 16 cm pangkat 2. Lalu yang C kita hitung panjang kali lebar. Panjangnya 4
dikali lebarnya 3, maka luasnya dapat 12 cm pangkat 2. Yang D, kita cari luasnya. Luasnya itu A ya, lambang luas itu A, panjang kali lebar, maka 3 cm dikali 3 cm, yaitu 9 cm persegi. Maka bisa dilihat, luas yang terbesar itu ada tekanan terbesar, tekanan terbesar adalah pada luas terkecil. Maka luas yang paling kecilnya adalah yang A. Ini ya yang A. Karena dia 8, yang lainnya 16, 12, dan 9. Nah, secara dilihat, kalau kamu lihat saja ini udah kelihatan ya, luas bawahnya itu lebih kecil kan dibanding yang lain. Untuk memastikan lagi, kamu bisa hitung dengan rumus luas. Seperti itu ya. Ini diperhatikan, ini sering muncul soalnya. Oke, berikutnya adalah rumus dari tekanan pada zat padat. Tekanan itu lambangnya P ya, gaya itu F, luas itu A, luas permukaan benda A. Satuannya tekanan itu bisa Pascal atau Newton per meter persegi ya. Jadi ini rumus tekanan, P sama dengan F dibagi A. Lihat satuannya ya, bawah gayanya itu Newton, luasnya itu harus meter pangkat 2. Harus meter pangkat 2 ya. Maka kalau nanti satuannya sentimeter, kalian harus ubah ke meter. Gitu ya. Jadi rumus tekanan P sama dengan F per A. Nanti jika ditanyanya F, maka rumusnya adalah F sama dengan P dikali A. Jika nanti ditanyanya adalah A, maka rumusnya menjadi F per P. Nah, ini diperhatikan 3 rumus dari tekanan pada zat padat. Contoh soal yang pertama ya. Seperti biasa, untuk menjawab soal fisika harus dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Mulai ya, seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Ingat, kalau di soal ada satuannya Newton, itu adalah gaya. Ya, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui. Berat itu sama dengan gaya ya, karena satuannya sama-sama Newton. Berarti F-nya sama dengan 100 Newton. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah adalah 50 cm persegi. Jadi kalau kamu lihat satuannya cm pangkat 2 ya, atau meter pangkat 2 atau persegi, itu namanya adalah luas. Ya, ingat luasnya 50 cm persegi. Berapakah tekanan yang dilakukan anak tersebut? Ditanyanya itu adalah tekanan itu lambangnya P. Nah, lihat ya, tadi luasnya itu harus meter, maka centimeter pangkat 2 nya ini harus diubah ke meter ya. Kita perhatiin, ibu akan ulang lagi, km, hm, dam, m, dm, cm, mm ya. cm ke m 1, 2, ini naik 2 tangga, berarti naiknya itu dibagi. Ingat, ini pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2, satu tangganya itu 100 nak. Nah, jadi kalau ada pangkat, satu tangganya tergantung pangkatnya. Kalau pangkat 2, satu tangganya 100. Maka ini naik 2, berarti nolnya ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Atau 10.000 ya. Berarti dibagi 50 dibagi 10.000.
ya, karena nolnya jadinya 4 karena satu tangganya 100. Ini kita hitung, coret nolnya 1, maka didapat 5/1000. Nah, sama dengan ini. Untuk ngitungnya gampang atau mudah, kamu tulis dalam bentuk baku, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Karena nolnya ada 3 ya, karena di bawah lalu naik ke atas jadi min, maka ini 5 kali 10 min 3 meter persegi, seperti itu. Atau kamu juga bisa bikin desimal, yaitu 0,005 meter persegi. Nanti Ibu akan hitung dengan menggunakan desimal ya. Dengan desimal dulu. Jawab. Rumus P itu adalah F per A. Ya, ini harus diingat, rumus tekanan atau P adalah gaya dibagi luas permukaan. Gayanya adalah 100 Newton. Dibagi luasnya menggunakan yang meter persegi ya. Sekarang kita gunain yang desimal aja dulu. 0,005 meter persegi. Nah, cara ngitungnya biar kamu nggak susah menghitung desimalnya, ini desimalnya kita hilangkan dulu. Caranya gimana? Dilihat komanya ini, di belakang koma ada berapa angka? Ada 3 ya, ini di belakang koma. Berarti atas bawahnya dikali 1000. Karena 3, nolnya 3 itu kan 1000, maka atas bawah dikali 1000. Ini untuk menghilangkan desimal, biar kamu ngitungnya mudah. 100 dikali 1000, 100.000 per, nah ini yang bawah 0,005 dikali 1000, komanya hilang, jadi tinggal 5 ya. Ini kan mengalih 1000 itu untuk menghilangkan koma pada desimal. Kenapa harus 1000? Karena 3 angka di belakang koma. Kalau udah seperti ini, kalian coret aja 10 dibagi 5 aja kita ambilnya, yaitu 2 kan. 10 bagi 5 2, tinggal sisa nolnya kalian tulis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, jadi dapat 20.000 Newton per meter persegi. Ini tekanannya. Jadi diperhatikan ya cara menghitung pembagian dalam bentuk desimal. Dipelajari pembahasan eksam pertama. Sekarang contoh soal latihan yang kedua ya. Contoh soal latihan yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini ada gambar balok ya. Di sini ada masanya ya, kilogram itu massa. Ingat ya, gaya Newton, kilogram massa. Masanya 800 kilo. Nah, dari massa ini kita akan dapat Newton atau dapat gaya. Ya, kita tulis dulu diketahui. Seperti biasa diketahui. Ada massa itu adalah 800 kg. Nah, dari massa ini kita bisa dapat gaya. Karena rumus gaya itu adalah M dikali gravitasi ya. Masanya dapat 800 kilo, jadi gravitasi buminya ingat 10. Di sini ada nih. Gravitasi buminya 10. Dan kalau tidak ada di soal, ingat gravitasi itu adalah 10 meter per second. Ya. Gravitasi bumi itu 10. Kalau dia tidak ditulis di soal nanti. Kalau tidak ada gravitasinya kamu tulis 10. Maka didapat gayanya berapa Newton? 8.000 Newton. Seperti itu ya. Kalau soalnya tidak ada gaya, tapi diketahui massa, maka dari massanya kamu bisa mencari gaya dengan rumus F sama dengan M dikali G. Jadi massanya dikali 10 atau massanya dikali gravitasi bumi. Lalu berikutnya, di sini diketahui panjang dan lebar. Jadi untuk bab tekanan ini, kamu hanya mencari luas permukaan aja, yaitu yang di bawah ya. Luas permukaan ini adalah panjang kali lebar. Nah, maka kita cari A-nya. A-nya itu panjang kali lebar, yaitu panjangnya 50 cm.
lebarnya 40 cm. Jadi tingginya tidak digunakan ya, karena luas permukaan itu adalah panjang kali lebar yang menyentuh permukaan lantai. Maka kita hitung 50 dikali 40 itu adalah 2000 ya. 5 dikali 4 itu 20, nolnya 2, maka didapat cm persegi. Seperti biasa sentimeternya ini kita ubah ke meter persegi ya. Tadi dibagi berapa? Jangan lupa ya, cm persegi ke meter persegi itu dibagi 10.000 ya. Coret nolnya, ini nolnya ada 3 atasnya, coret bawahnya juga 3, maka didapat 2/10. Kita bikin desimalnya saja, 2/10 itu 0,2 ya kan, karena satu angka di belakang satu angka ini nolnya 1, maka satu angka di belakang koma yaitu 0,2 ya. Lalu ditanyanya itu adalah tekanan atau P ya. Jawab, maka jawabnya itu adalah P sama dengan F per A ya. F nya berapa tadi? Yang 8000 Newton. A-nya 0,2 meter persegi. Ingat, luas itu harus meter persegi ya. Seperti tadi, hilangkan koma atau hilangkan desimal. Ini komanya berapa angka di belakang koma? 1 kan? Berarti dikali 10 dikali 10. Maka didapat adalah 80.000. Dibagi ya, 8000 dikali 10 itu 80.000 Newton. 0,2 dikali 10, komanya hilang jadi tinggal 2, maka kalian bisa bagi 80 dibagi 2 yaitu 40. 40 sisa nolnya 3, tambahin nolnya 40.000 Newton per meter persegi. Ini adalah jawabannya ya. Ini yang D. Diperhatikan hitung-hitungan pembagiannya ya. Untuk komanya biar hilang dikali bisa 10, 100 tergantung berapa angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma 10, dua angka di belakang koma 100 dan seterusnya ya. Nah, yang contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini diketahui luas alas. Luas alas bendanya itu 0,2 meter persegi. Jadi diketahui ini adalah luas. Berarti A-nya ya, ingat luas itu A 0,2 meter persegi. Ini udah dalam meter ya. Luasnya udah dalam meter, jadi nggak usah diubah. Bertekanan, nah berarti tekanan itu P. Kalian lihat aja, kalau ada satuan Newton per meter persegi atau Pascal itu adalah tekanan atau P. P-nya adalah 100 Newton per meter persegi. Ditanya berapa gaya yang bekerja, berarti ditanyanya adalah apa lambang gaya? Lambang gaya itu adalah F. Lalu kita jawab ya. Jadi rumus P sama dengan F per A. Tapi jika ditanyanya F, rumusnya akan menjadi, ini pindah jadi kali ya. Jadi rumusnya P dikali A ya. Maka F sama dengan P dikali A. F sama dengan P-nya 100, A-nya 0,2. Nah, hitungnya kalau tadi pembagian, sekarang perkalian. Kalau perkalian, ini yang desimalnya kamu ubah ke pecahan aja. 0,2 itu 2/10. Karena satu angka di belakang koma, jadi per 10. Lalu kalian coret nolnya. Nah, tinggal 2 dikali 10, 20 Newton. Dapat gayanya. Seperti itu ya. Diperhatikan 3 contoh soal dari tekanan. Nah, tugasnya ini ada 3 ya. Ini tugas yang pertama, ini tugas yang kedua. Tugasnya ada 2 aja. Ibu akan memberikan 2 soal saja. Ini yang pertama, ini yang kedua. Format soalnya itu adalah di buku catatan IPA. Jangan lupa soalnya ditulis. Format menjawab itu diketahui, ditanya, dan dijawab. Kirim WA Bu Nur, Ibu tunggu paling lambat
jam 12. Terima kasih, jangan lupa tugasnya dikirim untuk nilai kenaikan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.